Di era sekarang orang bisa belajar dari berbagai sumber, terutama di internet. Untuk belajar apa saja sangat gampang kita akses sumber-sumber pengetahuan itu, terutama juga dalam rangka membangun iman, keyakinan, bahkan kehidupan beragama kita. Nah, di tengah berbagai macam sumber belajar itu dan gampangnya kita mengakses sumber-sumber itu, kita perlu ingat 4 pokok atau 4 hal. Yang pertama, kita diajarkan untuk memilah semua pengajaran itu dengan menjadikan Alkitab sebagai sumber nilai tertinggi dalam memeriksa sejumlah pengajaran yang beredar itu. Tapi Alkitab itu tentu memberi kekayaan yang luar biasa bagi penghayatan iman, keyakinan, dan agama kita. Karena itu memang ini kita harus diimbangi. Jadi selain membaca Alkitab, juga harus diimbangi dengan penemuan-penemuan dan perkembangan ilmu teologi kaitan dengan bagaimana kita memeriksa Alkitab yang kita pandang sebagai norma tertinggi dalam kehidupan beriman kita untuk memeriksa semua hal. Jadi ini penting sekali ya, karena itu kita menyebutkan bahwa kekayaan Alkitab itu tidak terbatas. Bagaimana kita bisa menggali kekayaan-kekayaan Alkitab itu, kita butuh ya pemikiran, metodologi, bahkan kajian-kajian yang mendalam yang dibuat sepanjang sejarah, apalagi di tengah-tengah kajian ilmu teologi belakangan. Jadi tidak cukup memang kita membaca Alkitab, perlu sejumlah hal yang menopang untuk memahami apa yang dikatakan Alkitab. Kalau itu kita lakukan, kita bisa menjadikan Alkitab sebagai norma tertinggi untuk memeriksa sejumlah pengajaran, sejumlah pembelajaran, wawasan, pemikiran, teologi ajaran ya, yang beredar sangat gampang dan sangat mudah kita akses sekarang. Yang kedua adalah teologi dan ajaran yang kita rumuskan, yang kita sepakati, dan yang kita hayati. Nah, di GMI kita punya 33 pokok ajaran. Dulu 30, sekarang sudah revisi menjadi 33. Maka 33 pokok ajaran ini kita harus membaca, kita renungkan, bahkan kita kembangkan, aplikasikan ya dalam hidup beriman kita. Di setiap kesempatan berkhotbah, menyampaikan pendidikan katekisasi, memberikan arahan-arahan, 33 pokok ajaran ini jangan kita lupa untuk katakan, sehingga kita terbiasa dengan melihat segala sesuatu dengan 33 pokok ajaran yang memandu kita dalam kehidupan bergereja dan beriman ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tata gereja dan peraturan-peraturan yang sudah kita rumuskan dalam persidangan gereja. Ini juga penting untuk membingkai, menolong kita melangkah di tengah berbagai pengajaran yang beredar sangat mudah sekarang, supaya kita tidak gampang meniru apa yang dibuat orang tanpa dasar dan pemahaman yang diberi atau diterangi oleh Alkitab, oleh teologi dan ajaran, oleh tata gereja dan aturan-aturan kita. Sehingga memang kita tertib dalam mengaplikasikan apa yang kita hayati. Dan yang terakhir, jangan lupa praktek kehidupan bergereja kita yang mungkin
tidak tertulis, tapi itu ada dalam praktik-praktik kehidupan bergereja. Itu juga menjadi penopang bagi kita, bingkai bagi kita, filter bagi kita terhadap semua yang kita saksikan, semua yang kita lihat, atau semua yang terberi oleh berbagai alat kecanggihan yang sekarang ini memudahkan kita untuk mengaksesnya. Jadi 4 hal itu penting bagi kita: dalami secara baik dan hiduplah bijaksana dan beriman.